لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, Anda kembali menyaksikan Panggilan Baitullah. Malam hari ini kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik tentang jalannya ibadah haji di Tanah Suci dan juga proses keberangkatan dari tanah air. Bersama saya Nadila Saleh, inilah Panggilan Baitullah. Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Baik, kita ke informasi pertama pemirsa. Jamaah Indonesia yang baru tiba di Mekah, Arab Saudi mulai menyelesaikan tahapan ibadah haji lanjutan, yaitu umroh wajib. Para jamaah haji Indonesia yang baru tiba dari Madinah nampak memenuhi Masjidil Haram. Mereka datang bersama bus sholawat yang berhenti di Terminal Ship Amir dan Terminal Jiyad. Proses ibadah umroh wajib berlangsung lancar. Walau terlihat lelah, wajah mereka menunjukkan kegembiraan saat melihat Ka'bah secara langsung. Pos 5 di belakang, pos 5 di belakang. Informasi selanjutnya pemirsa, PPIH Arab Saudi menyiapkan fasilitas bus sholawat untuk memudahkan mobilitas jamaah di Mekah. Jamaah Indonesia perlahan sudah mulai memenuhi kota Mekah. Sebelumnya mereka telah 9 hari berada di Madinah dan kemudian pindah ke Mekah untuk menjalankan bagian utama dari rangkaian ibadah haji. PPIH Arab Saudi menjamin mobilitas para jamaah saat melakukan ibadah dapat berjalan dengan baik dengan menyediakan bus sholawat yang beroperasi selama 24 jam dan juga gratis. Halte bus diposisikan tak jauh dari tempat jamaah menginap. Seluruh jamaah dalam rangka pergerakan jamaah secara rutin ke Masjidil Haram, khususnya dalam rangka melaksanakan ibadah sholat waktu, itu kita pastikan 24 jam itu tersedia layanan itu. Bahkan akan dilayani 24 jam juga oleh petugas-petugas kita yang berada di halte-halte. Dan insya Allah dari titik akomodasinya jamaah menuju halte itu hampir semuanya Nah pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru mengenai pelaksanaan ibadah haji, kita sudah terhubung dengan rekan kami di Media Center, yaitu Bagus Priambodo di Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagus, silakan dengan informasi Anda langsung dari Mekah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nadia dan pemirsa. Saya bisa laporkan pada sore hari ini kami masih menantikan rombongan jamaah haji yang berangkat dari Madinah dari pagi tadi. Diperkirakan jumlah jamaah yang akan masuk ke kota Mekah pada hari ini mencapai 7.700 lebih. Sehingga bisa dipastikan bahwa jumlah jamaah haji Indonesia seluruhnya hingga malam nanti diperkirakan mencapai lebih dari 20.000. Ini angka yang sangat luar biasa, sangat masif tentunya, dan membuat para petugas haji juga akan bekerja ekstra keras untuk bisa menjamin, membantu para jamaah agar bisa melaksanakan ibadah umroh yang dilakukan pada hari ini. Ya, memang ini sebuah ibadah yang mungkin juga selain wajib, tapi juga memang penuh tantangan bagi para jamaah juga, karena mereka juga harus mengatur bagaimana kondisi fisik mereka harus mengatur bagaimana mungkin tingkat psikologi mereka, karena ini sebuah ujian, karena saat ini semakin banyak jamaah yang kemudian memenuhi Masjidil Haram untuk melakukan umrah atau melakukan kegiatan yang sama dengan jamaah Indonesia. Ini kalau dibandingkan dengan saat pertama kali saya datang dan melakukan umroh, jumlahnya sangat berbeda sekali, kepadatan sangat berbeda, dan ini membuat beberapa situasi yang mungkin sangat dinamis ya. Misalkan
ada beberapa pintu yang tadi terbuka, mungkin dianggap sudah tidak kondusif karena banyaknya atau karena traffic yang sangat tinggi. Pintu yang biasa dibuka untuk para jamaah kemudian ditutup. Ini akan membuat jamaah kemudian harus berjalan sedikit lebih jauh untuk bisa memasuki daerah Ka'bah untuk melakukan tawaf. Hal-hal seperti ini yang kemudian harus juga diperhatikan oleh jamaah dan juga para petugas yang bertugas pada hari ini di Masjidil Haram supaya mereka bisa saling membantu. Yang menarik juga kemudian adanya bus selawat yang membantu para jamaah untuk bisa pergi ke Masjidil Haram dan juga kembali ke hotel. Ini sebuah transportasi yang disediakan, cara yang digunakan agar mobilitas mereka terjamin, dan ini memang betul gratis. Tapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kemudian sistem yang digunakan atau ditawarkan kepada para jamaah itu harus diperhatikan supaya tidak terjadi kesalahan. Misalkan adanya kartu dari bis kepada jamaah yang harus disimpan. Kenapa ini harus disimpan? Karena pada saat nanti mereka kembali ke bis, kita bisa melakukan pengecekan dengan baik, petugas bisa membantu mereka untuk menuju ke bis yang benar. Karena kadang-kadang ketika kemudian mereka tidak bisa menunjukkan kartu mereka, kartu bus mereka, maka akan membutuhkan waktu cukup lama untuk kemudian menemukan bus mereka yang bisa membuat mereka harus menunggu lebih lama di daerah Masjidil Haram. Ini tentu saja akan menjadi semacam katakanlah problema tersendiri bagi para jamaah dengan kondisi fisik yang jauh sudah berkurang, tapi masih harus menunggu lagi karena memang kebetulan kami masih harus menemukan bis-bis yang mengangkut mereka ke hotel. Namun begitu secara sistem ini bisa berjalan dengan baik dan kita harap memang kemudian para jamaah bisa melaksanakan ibadah umroh wajib dengan aman, nyaman, dan kemudian bisa memenuhi kewajiban-kewajibannya dan kemudian siap untuk melakukan ritual-ritual selanjutnya. Begitu, Nadia. Terima kasih Bagus mengabarkan langsung dari Mekah. Selamat bertugas kembali dan tetap menjaga kesehatan. Pemirsa, panggilan Baitullah masih akan hadir menemani Anda. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Bahtiar, Ketua Kloter SOC 9 Kabupaten Kesumen. Hari ini saya ada di Pir Ali untuk melaksanakan sholat dan mikot di Pir Ali dan sebentar lagi akan menuju ke Mekah. Salam untuk keluarga di rumah dan doakan kami mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran dalam menjalankan ibadah haji. Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika. Terima kasih Anda masih bersama kami di Panggilan Baitullah. Pemirsa, setelah berangkat dari Madinah, jamaah haji akan melakukan umroh kudum atau umroh wajib di Masjidil Haram, Mekah. Sebelum umroh, setiap jamaah wajib mengambil mikot. Mikot adalah batas waktu atau tempat untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Seseorang tidak boleh melampaui mikot kecuali dalam keadaan ihram. Terdapat dua mikot, yaitu mikot zamani dan juga makani. Mikot zamani batas waktu pelayanan haji dimulai 1 Syawal. Sedangkan mikot makani lokasi seorang jamaah berniat melakukan haji atau umroh disertai mengenakan kain ihram. Ya pemirsa, informasi terbaru mengenai pelaksanaan ibadah haji akan disampaikan rekan kami, reporter TV One Putri Rani, langsung dari Media Center di Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Putri, silakan dengan laporan Anda langsung dari Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nadila Saleh dan pemirsa TV One. Dapat saya kabarkan bahwa pada hari ini sudah ada sekitar 78.000 jamaah haji Indonesia yang tiba di kota Madinah. Sementara yang sudah diberangkatkan dari kota Madinah menuju kota Mekah pada hari ini, hari ketiga pemberangkatan, sudah ada sekitar 20.000 jamaah yang sudah diberangkatkan. Jamaah haji Indonesia mengambil mikot di Bir Ali atau Masjid Zulhulaifah. Di sana jamaah haji Indonesia diberikan waktu sekitar 15 menit, namun sudah berkain ihram dari hotel. Di Masjid Zulhulaifah, jamaah haji hanya akan
melakukan sholat sunnah 2 rakaat dan juga berniat untuk ihram dan kemudian melanjutkan perjalanan ke kota Mekah. Nadila Saleh dan pemirsa TV One dapat saya kabarkan, berdasarkan data dari KKHI atau Klinik Kesehatan Haji Indonesia, ada sekitar 25 jamaah haji Indonesia yang dirawat di KKHI. Dari jumlah tersebut, dominan diderita adalah penyakit diabetes mellitus dan juga hipertensi. Dan dapat saya kabarkan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, pada hari ini jumlah jamaah haji Indonesia yang meninggal ada 8 jamaah. Yang terbaru merupakan jamaah dari atas jamaah berumur 84 tahun. Jamaah ini meninggal pada tanggal 21 Mei 2024. Nantinya jamaah haji yang syahid di kota Madinah ini akan dibadal hajikan dan akan diberikan asuransi serta dimakamkan di pemakaman baqi yang terletak dekat dengan Masjid Nabawi. Nadila Saleh dan pemirsa, untuk esok hari dijadwalkan ada sekitar lebih dari 20 kloter yang akan diberangkatkan kembali dari kota Madinah menuju ke tempat, dan jamaah haji diimbau untuk menggunakan kain ihram dari dalam hotel dan juga hanya melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Zulhulaifah. Hal ini karena memang perjalanan dari Madinah menuju Mekah masih cukup jauh, yakni sekitar 4 hingga 5 jam. Sementara untuk cuaca, Nadila Saleh dan pemirsa TV One dapat saya kabarkan, pada saat ini yaitu hampir menjelang maghrib suhu masih sekitar 42 derajat Celcius. Jadi oleh karenanya jamaah haji Indonesia diharapkan tetap terus menjaga kondisi tubuhnya dan tidak memaksakan untuk melakukan ibadah sunnah di luar ruangan, terutama saat siang hari. Jika memang ingin beribadah wajib di luar ruangan, sebaiknya terus banyak meminum air putih dan juga mengenakan pelindung seperti payung ataupun memang handuk yang memang dililitkan ke wajah atau ke lehernya. Ya, sekian laporan saya kembalikan kepada Nadila Saleh di studio. Baik, terima kasih Putri Rani mengabarkan langsung dari Media Center di Madinah, Arab Saudi. Selamat bertugas kembali. Nah, pemirsa, informasi lainnya menurut Kementerian Agama masih ada sejumlah permasalahan penerbangan oleh maskapai Garuda Indonesia. Simak usai jeda berikut hanya di Panggilan Baitullah. Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Assalamualaikum, salam haji. Saya Ciptasari Rosiana dari Jember. Mau kirim salam buat anak saya dan keluarga. Anak saya rajin-rajin belajar ya nak di rumah. Juga doakan saya, Uti, juga yang di sini menunaikan ibadah haji supaya lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Panggilan Baitullah. Pemirsa, pada tahapan pemberangkatan jamaah haji ke Madinah, Kementerian Agama Republik Indonesia mencatat masih terjadi sejumlah permasalahan penerbangan oleh maskapai Garuda Indonesia. Meski telah melayangkan teguran tertulis, namun menurut juru bicara Kementerian Agama, Garuda belum melakukan perbaikan layanan secara maksimal. Kami mencatat masih terjadi sejumlah persoalan terkait penerbangan. Meski teguran tertulis sudah dilayangkan pada 16 Mei lalu, belum ada perbaikan layanan secara signifikan. Paling tidak, ada 4 persoalan penerbangan jemaah yang berdampak sistemik sejak 12 Mei 2024. Pertama, kerusakan mesin pesawat yang terjadi pada kloter 5 dari embarkasi Makassar saat take off menuju Madinah.
Kondisi ini berdampak domino pada keterlambatan sejumlah penerbangan setelahnya. Yang kedua adalah on-time performance. Dalam catatan kami, dari 80 penerbangan, 38 diantaranya mengalami keterlambatan. Bahkan ada keterlambatan sampai 3 jam 50 menit. Kalau di total, keterlambatan itu mencapai 32 jam 24 menit. Ini tentu sangat disayangkan. Ketiga, persoalan pecah kloter, karena Garuda tidak bisa menggantikan pesawat dengan jenis pesawat yang sama. Kami mencatat sampai hari ini sudah ada 4 penerbangan yang pecah kloter. Maksudnya, satu kloter jamaah tidak bisa diterbangkan secara bersama-sama. Masalah yang terakhir adalah tidak terbawanya tas kabin dan kursi roda jemaah dari kloter 28 embarkasi Solo. Ini bahkan tidak ada informasi dari Garuda, padahal petugas kami terus mencarinya. Belakangan kita tahu bahwa 11 kursi roda dan 120 koper kabin itu tidak terbawa dan baru diterbangkan bersama pesawat yang memberangkatkan kloter 33 embarkasi Solo atau SOC 33. Garuda sebaiknya meminta maaf dan memberikan kompensasi langsung kepada jemaah. Kami minta Garuda segera melakukan perbaikan ke depan. Ya, informasi lainnya pemirsa, seorang jamaah calon haji hilang dari asrama haji Sukolilo, embarkasi Surabaya. Setelah 2 jam dilakukan pencarian, jamaah calon haji ditemukan warga tersesat di jalan yang jaraknya 9 km dari asrama haji. Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH embarkasi Surabaya dibuat panik oleh hilangnya seorang jamaah haji bernama Sakir berusia 70 tahun. Sekitar pukul 7 malam, salah satu warga Bogorami, Surabaya menemukan Sakir yang nampak bingung di jalan menuju rumahnya. Sakir akhirnya dijemput oleh petugas keamanan PPIH embarkasi Surabaya. Di Madinah, Arab Saudi ada tempat pemakaman yang paling sering dikunjungi para jamaah, terutama di saat musim haji tiba. Lokasi pemakaman tersebut berada di dekat Masjid Nabawi bernama Pemakaman Baqi. Berlokasi di tenggara Masjid Nabawi, Baqi merupakan pemakaman pertama di kota Madinah. Di Pemakaman Baqi inilah sebagian besar anggota keluarga serta ribuan sahabat Nabi Muhammad SAW dimakamkan. Di antaranya adalah Siti Aisyah radhiyallahu serta sahabat Nabi Utsman bin Affan. Pemakaman Baqi memiliki luas sekitar 174.962 meter persegi dan menjadi salah satu tujuan wisata bersejarah yang banyak dikunjungi para jamaah haji saat berada di kota Madinah. Begitupun jika ada jamaah haji yang meninggal dunia di Madinah, maka biasanya akan dimakamkan di Pemakaman Baqi. Dan pemirsa, berikut pengamatan kondisi cuaca di Tanah Suci untuk besok, Kamis 23 Mei. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Nadila Saleh beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.